Adio Sampur. Makiahaye. Hingga! Engkau membunuh! Engkau menakal juga! Ketahuilah, sudah banyak orang yang pergi ke sana hanya untuk mengantarkan nyawa. Profesor, kapan kami dapat memperoleh peta rimba Pulau Misteri itu? Kalau kau dapat menemukan Profesor Seno, pasti kalian akan mendapatkan harta yang lebih daripada mereka. Maya, perawan rimba itu memiliki kalung intan sebesar itu. Aku memang sudah yakin kau pasti datang padaku. Masih penasaran? Tidak mendapatkan Maya? Aku bersedia menggantikan Mayamu. Tadi kalau gua kagak keburu tutup bisa dicap amoral. Mending lu tahu amoral, makanya mesti sekolah. Film Perawan Rimba merupakan salah satu film karya sutradara Danu Umbara yang dirilis pada tahun 1982. Film ini bercerita tentang seorang gadis bernama Jelita yang bertahan hidup di tengah rimba belantara yang didiami oleh sekelompok suku terasing yang sangat kejam. Awalnya, lebih dari 10 tahun yang lalu, Jelita bersama ayah dan ibunya menjadi korban dari sebuah kecelakaan pesawat yang jatuh di tengah laut. Jelita yang terpisah dari kedua orang tuanya, kemudian bertahan hidup di sebuah pulau terpencil. Jelita yang kini sudah beranjak dewasa, diperankan oleh aktris Lydia Kandou, mendapat kepercayaan untuk menjadi bagian dari suku wanita di hutan tersebut. Anggota suku wanita di hutan itu menjadi musuh dari suku pria, yang dipimpin oleh seorang empu, diperankan oleh aktor H.I.M. Damsyik, yang telah menyingkirkan Ratu Kepala Suku, yang diperankan oleh aktris Rita Zahara. Sementara itu, sebuah ekspedisi kemanusiaan yang dipimpin oleh Haidar, diperankan oleh aktor Harry Capri, hendak menjelajahi pulau misteri yang dihuni oleh suku terasing itu. Haidar ditemani oleh 4 kawannya yang lain, yakni Sujono yang diperankan oleh aktor Toro Margens, Maya yang diperankan oleh aktris Nena Rosier, Larasati, dan Mat Solar. Di pulau tersebut, tim ekspedisi Haidar akan ditemani oleh Pak Bunyan, yang diperankan oleh aktor senior Alwi AS, yang sudah lama menetap di salah satu pulau terdekat dengan pulau misterius, yang akan dituju oleh Haidar dan timnya. Namun tanpa mereka sadari, sebuah tim lain yang dipimpin oleh Doris, diperankan oleh aktris Annie Beatrice, secara diam-diam mengikuti tim ekspedisi Haidar, dengan maksud untuk mendapatkan sumber emas, yang ada di dalam peta yang dipegang Haidar. Dalam perjalanan tim ekspedisi untuk menyelidiki pulau misterius tersebut, Larasati tertangkap oleh sejumlah prajurit suku hingga terbunuh, sedangkan Sujoto, Maya, dan Doris ditawan dan dibawa ke hadapan empu untuk menerima hukuman. Beruntungnya, di saat yang tepat, Jelita datang untuk membebaskan ketiganya, sehingga terbebas dari hukuman mati yang akan menimpa mereka. Namun dalam sebuah serangan yang dilakukan prajurit suku, sebuah tombak menancap di punggung Pak Bunyan hingga terluka parah. Saat Jelita berusaha untuk menolong Pak Bunyan, terungkaplah fakta bahwa sebenarnya Pak Bunyan adalah ayah dari Jelita yang telah lama terpisah sejak kecelakaan pesawat lalu, sedangkan sang ibu telah meninggal dunia. Karena luka yang dialami Pak Bunyan cukup parah, nyawa lelaki yang juga dikenal dengan nama pemburu tua itu, akhirnya tidak tertolong. Sementara itu, Doris yang mengetahui kelemahan Sujono terhadap wanita, kemudian mulai merayunya untuk mendapatkan peta sumber emas yang berada di tangan Haidar. Di pihak lain, dengan dibantu oleh Jelita, suku wanita yang telah menyusun kekuatannya kembali, hendak menuntut balas atas kejahatan yang dilakukan empu, dan ingin merebut kekuasaan mereka kembali. Pertempuran antara suku wanita dan suku pria di pulau misterius tersebut, membuat tim Haidar dan Doris menjadi terjebak di tengah-tengahnya, sehingga mereka pun terpaksa harus ikut mengangkat senjata, untuk mempertahankan nyawa mereka. Di tengah pertempuran itu, Sujono berhasil melarikan diri, dan secara tidak sengaja menemukan sumber emas yang ia cari-cari selama ini, di sebuah gua di pulau itu. Sayangnya, karena ketamakannya yang berlebihan, Sujono justru tiba-tiba menjadi gila, karena ia baru melihat sumber emas yang begitu melimpah di pulau itu.
Pergi sana. Hah? Jangan mendekati rumahku, jangan mendekati istanaku. Semuanya ini menjadi milikku dan tidak bukan untukmu. Hah? Sementara itu, adu kesaktian yang terjadi antara Ratu Rimba dan Empu membuat batu-batu di pegunungan menjadi berguguran dan mengubur seluruh isi gua, termasuk sumber emas dan semua orang yang ada di dalamnya. Di akhir cerita, karena ledakan dahsyat yang terjadi, semua orang tewas dalam peristiwa itu, dan hanya Jelita dan Haidar yang bertahan hidup di sana. Anda Haidar, yang antropolog itu kan? Betul. Lalu, setelah sekitar 41 tahun berlalu, bagaimana kabar dari para pemeran film Perawan Rimba saat ini? Kalian akan mampu menjenakkan alam. Kalau sebelumnya kalian mampu menjenakkan diri sendiri. Selain berperan sebagai Jelita di film Perawan Rimba, aktris Lydia Kandou juga tercatat ikut membintangi lebih dari 80 judul film layar lebar, sejak tahun 1979 hingga 2023. Aku mengalah deh. Pakaianmu pindahkan ke sana, mereka tidur di kamarmu. Biar aku tidur di sofa. Aktris yang kini sudah berusia 60 tahun ini, sudah memenangkan 2 piala citra, salah satunya saat berperan di film Boneka dari Indiana, pada tahun 1990. Kenapa dibiarkan masuk? Kan ada satpam. Lain kali kalau ada tamu yang mau minta sumbangan macam begitu masuk kantor, panggil satpam, suruh ngedor. Iya, Ma. Lydia Kandou juga diketahui sudah ikut bermain di sekitar 45 judul sinetron dan serial web, sejak tahun 1992 hingga 2023. Kalian tuh kenapa sih? Kok menghalangi jalan saya? Saya mau ketemu Sasha. Keterlaluan kalian. Minggir! Selain berperan sebagai Haidar di film Perawan Rimba, aktor Harry Capri juga diketahui ikut bermain di lebih dari 45 judul film layar lebar, sejak tahun 1980 hingga 1991. Sayalah yang harus mengucapkan syukur atas pertolongan Bapak. Kalau tidak, apa jadinya saya sekarang? Kalau Bapak dan Ibu mengizinkan, saya ingin memperkenalkan Dewarsyah pada kedua orang tua saya. Mantan suami dari penyanyi Camelia Malik, yang telah berusia 71 tahun ini, telah menarik diri dari dunia hiburan, dan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengurus bisnis resortnya yang terletak di kaki Gunung Salak. Selain berperan sebagai Sujono di film ini, aktor senior Toro Margens juga diketahui ikut membintangi lebih dari 50 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1974 hingga 2018. Loh, mulutnya kok begitu? Cakep-cakep nggak boleh marah loh. Cantiknya. Kalau Om ngikutin saya terus, saya akan teriak. Aktor bernama asli Sutoro Margono ini, juga tercatat ikut berperan di sekitar 30 judul sinetron televisi, sejak tahun 1994 hingga 2018. Fir, Vira, buka pintunya, Fir. Sebentar aja, ada yang ingin Om bicarakan sama kamu. Ini penting, Fir. Toro Margens meninggal dunia pada 4 Januari 2019, di usianya yang ke-68 tahun. Sementara itu, selain berperan sebagai Maya di film Perawan Rimba, aktris Nena Rosier juga diketahui ikut membintangi sekitar 25 judul film layar lebar, sejak tahun 1981 hingga 2022. Apa yang benar? Apa yang saik? Nen. Apa yang hebat? Nen. Sisi itu brengsek, pengacau, anak bebek, tahu? Nen. Saya datang kemari untuk menyampaikan protes. Radio Anda sudah merusak acara ulang tahun ayah saya. Aktris yang kini sudah berusia 57 tahun ini, juga tercatat ikut berperan di lebih dari 40 judul sinetron dan FTV, sejak tahun 2003 hingga 2019. Raja bijak mengira dia bisa menyingkirkan saya. Tapi dia tidak tahu apa yang akan menimpa mereka. Selain ikut membintangi film Perawan Rimba, Mat Solar juga tercatat ikut berperan di sekitar 6 judul film layar lebar,
sejak tahun 1982 hingga 2009. Gue heran sama si Dono belakangan nih. Kalau anunya diganggu sama cewek, nggak apa-apa. Coba kalau diganggu sama cowok. Lo yang aneh. Terang aja dia marah kalau anunya digangguin sama laki. Aktor yang kini sudah berusia 60 tahun ini, juga diketahui ikut bermain di lebih dari 12 judul sinetron televisi, sejak tahun 2001 hingga 2013. Makan dulu ya, istirahat ya. Jangan pikirin ya kejadian yang tadi ya mak ya. Habis Sulam nggak tega mak. Sulam nggak tega emak dihina kayak begitu mak. Selain berperan sebagai Doris di film ini, Enny Beatrice juga tercatat ikut membintangi sekitar 48 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1981 hingga 1989. Tapi kalian harus sadar bahwa terpisahnya kami dari keluarga dan ketenangan hidup kami yang kami alami telah direnggut oleh tangan-tangan kotor yang tidak bertanggung jawab. Sejak menikah dengan Datuk Sri Tengku Adnan Tengku Mansor pada 13 Juni 1989, aktris yang kini sudah berusia 57 tahun ini, memutuskan untuk menarik diri dari dunia hiburan, dan menetap di Malaysia. Selain berperan sebagai Pak Bunyan di film ini, Alwi AS juga diketahui ikut membintangi lebih dari 25 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1977 hingga 1989. Orang yang sudah meninggal tidak akan mungkin kembali lagi ke alam kita. Mereka telah bermukim di alam arwah. Hanya ada makhluk jin yang memanfaatkan situasi untuk tujuan tertentu. Mereka pun ada yang baik, ada yang jahat. Alwi AS juga sempat membintangi beberapa judul sinetron televisi. Salah satunya yakni Sengsara Membawa Nikmat, yang tayang di stasiun TVRI pada tahun 1991. Dalam soal agama, banyak orang yang berilmu di mulut. Banyak orang yang berilmu yang menggunakan ilmunya hanya untuk dikutip. Tapi dalam hubungan dengan Tuhan, ilmu itu adalah ilmu hati. Selain berperan sebagai empu di film Perawan Rimba, aktor senior HIM Damsyik juga tercatat telah ikut membintangi lebih dari 90 film layar lebar lainnya, sejak tahun 1965 hingga 2011. Sebenarnya ada satu pekerjaan ringan yang tidak perlu mengurus banyak orang. Maksud Bapak? Khusus melayani aku. Nama Haji Incik Muhammad Damsyik lebih dikenal luas oleh masyarakat, setelah berperan sebagai Datuk Maringgih di serial TVRI berjudul Siti Nurbaya, yang tayang pada tahun 1991. Itu anakku. Yang laki-laki. Yang perempuan? Anak Bagindo Sulaiman, yang tinggal di rumah depan. Engkau Datu juga tentu kenal Bagindo Sulaiman. Dia saudagar juga. Kenal? Kenal? Saya tidak sangka dia punya anak gadis. Itulah. HIM Damsyik meninggal dunia pada 3 Februari 2012, di usianya yang ke-82 tahun. Sementara itu, selain berperan sebagai Ratu Rimba di film ini, Rita Zahara juga tercatat ikut membintangi sekitar 40 judul film layar lebar lainnya, sejak tahun 1960 hingga 1991. Padahal semalam sudah tenang, ibu sudah tidur nyenyak, malah terbangun mendengar itu kedongrengan kaleng minyak di tubruk kucing. Selain sebagai aktris, Rita Zahara sebelumnya dikenal sebagai penyanyi yang sudah merilis beberapa single dan duet. Istri dari aktor senior Pit Pagau ini meninggal dunia pada 8 Maret 2007 di usianya yang ke-64 tahun. Profesor, kapan kami dapat memperoleh peta rimba Pulau Misteri itu? Demikian sedikit informasi terkait kabar dari para pemeran film Perawan Rimba yang pertama kali rilis pada tahun 1982. Bila ada tambahan informasi lainnya, silahkan ketik di kolom komentar. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Tetap dukung perfilman Indonesia, dan sampai jumpa di video Best List selanjutnya.